Sejatinya, tak semua waliullah atau kekasih Allah adalah seorang ulama, pejuang Islam, atau keturunan orang-orang soleh. Terdapat kisah nyata seorang sopir bisa juga menjadi waliullah. Lantas apa amal perbuatannya hingga sopir itu mendapat derajat tinggi di mata Allah? Ini merupakan kisah nyata. Namanya Muhsin. Beliau adalah seorang sopir yang menjadi waliullah. Beliau sebelum menjadi pengasuh pondok pesantren dengan jumlah santri ribuan adalah seorang supir pribadi seorang juragan di Malang. Suatu hari, Muhsin diminta majikannya yang bermukim di Bululawang untuk mengantarnya ke Pasuruan. Majikannya mau berkunjung ke kediaman salah satu kiai besar yang sudah kesohor derajat kewaliannya. Sebagai sopir yang baik dan rajin bekerja, Muhsin mengantar sang majikan, menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari Malang ke Pasuruan. Akhirnya mereka sampai di pondok pesantren Kiai Haji Hamid bin Abdullah bin Umar. Muhsin tak mengantar majikannya masuk ke dalam ruang tamu sang kiai. Sebab, sebagai seorang sopir, ia merasa sebaiknya menunggu sang majikan di luar saja. Ternyata Kiai Hamid tak mau menerima majikannya jika Muhsin tak diajak masuk ke ruang tamu. Akhirnya, sang majikan menghampiri Muhsin dan memintanya ikut masuk. Kiai Hamid tidak mau menerima kedatanganku kalau kamu tidak ikut masuk, ujar sang majikan kepada Muhsin. Muhsin pun heran. Ia bertanya dalam hati, kok bisa, kenapa Kiai itu tidak mau menerima majikanku kalau aku tidak ikut ke dalam? Ada apa gerangan? Akhirnya, Muhsin ikut masuk ke ruang tamu. Barulah Kiai Hamid menyambut sang majikan dan dirinya dengan hangat. Saat mengobrol, tiba-tiba Kiai Hamid bertanya kepada Muhsin amalan-amalan apa yang dijalaninya selama ini. Muhsin pun menjawab, ia hanya menjalani berbagai amalan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Tadi kenapa Kiai menolak kedatangan saya ketika saya masuk sendirian ke kediaman Anda, dan Anda bilang tidak akan menerima kedatangan saya apabila tidak mengajak sopir saya ini? Tanya sang majikan kepada Kiai Hamid. Anak ini akan jadi wali dan akan memiliki pondok pesantren yang besar. Saya sudah melihat tanda-tandanya, makanya saya menolak kedatanganmu kalau tak kamu ajak sang wali ini, ujar Kiai Hamid menjelaskan. Muhsin pun tersenyum dan sedikit menundukkan kepalanya karena malu mendengar alasan Kiai Hamid tersebut. Ia sendiri tak pernah mengetahui kalau ia akan menjadi seorang waliullah. Bahkan sang majikan kaget bukan kepalang mendengar pernyataan Kiai Hamid tersebut tentang masa depan sopir pribadinya tersebut. Sejak kisah ini menyebar ke berbagai pelosok, maka satu persatu orang tua mengirimkan anak-anaknya untuk belajar kepada Muhsin. Mereka mengharap Muhsin mau mengajari anak-anak mereka pelajaran agama Islam. Semula hanya 5 murid dan bertempat di musola dekat rumah majikannya. Namun semakin lama, kewalian Kiai Muhsin terdengar di berbagai daerah. Akhirnya makin banyak santri belajar kepada beliau. Lalu berdirilah pondok pesantren Al-Maqbul yang terletak di daerah Bululawang, Kabupaten Malang. Setahun kemudian santrinya mencapai 100. Lambat laun jumlah santrinya terus bertambah hingga saat ini jumlahnya santrinya mencapai sekitar 10 ribuan santri. Rupanya Kiai Muhsin menjadi waliullah bermula dari seorang supir yang selalu taat kepada Allah dimanapun berada. Beliau juga tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kiai Muhsin juga selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan itulah penyebab dirinya menjadi seorang waliullah.